Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sebutan Kiai Belum Tentu Simbol Keimanan. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Salah satu kosakata yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah kiai atau kiai. Biasanya, sebutan kiai dilekatkan kepada sosok yang dianggap paham ilmu agama atau ulama dan diharapkan bisa menjadi tokoh panutan. Bagi masyarakat Jawa, sebutan kiai selain dilekatkan kepada tokoh ulama, juga dilekatkan pada benda pusaka, hewan yang dianggap keramat, makhluk halus, dan sebagainya. Berbeda dengan masyarakat Jawa, bagi masyarakat Banjar atau Kalimantan Selatan, sebutan kiai sama sekali tak ada hubungannya dengan ulama, tetapi merupakan gelar bagi kepala distrik atau jabatan setingkat wedana di Jawa. Sedangkan di Sumatera Barat, sebutan kiai dilekatkan kepada sosok etnis Cina yang sudah tua atau Cina Tuo, sama sekali tidak ada hubungannya dengan ulama dan sebagainya. Saat ini, sebutan kiai yang banyak dijumpai adalah Kiai Maja, Kiai Langgeng, Kiai Kanjeng, Kiai Slamet, Kiai Sengkelat, Kiai Semar, Kiai Sapu Jagat, Kiai Petruk, Kiai Sadra, dan sebagainya. Bahkan ada juga sebutan Kiai Cabul, Kiai Pajero, dan Kiai Liberal yang berkonotasi olok-olok terhadap sosok manusia penjual agama. Yang pertama, Kiai Maja. Mungkin bagi sebagian anak muda masa kini, nama Kiai Maja atau Kiai Mojo hanya dikenal sebagai nama jalan di kawasan tertentu. Nama asli Kiai Mojo adalah Muslim Muhammad Khalifah karena keaktifannya mengelola pesantren di kawasan Maja atau Mojo. Meneruskan kiprah ayahnya, maka ia lebih dikenal dengan panggilan Kiai Mojo. Kiai Mojo lahir tahun 1782 dan wafat pada tanggal 20 Desember 1849 dalam usia 57 tahun. Ayahnya bernama Imam Abdul Arif, seorang ulama terkenal pada masa itu di dusun Baderan dan Mojo. Juga memiliki alur keturunan dari Kerajaan Pajang. Sedangkan ibunya bernama Raden Ajeng Mursilah, adik perempuan Hamengkubuwono III, dan masih bersaudara sepupu dengan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro mengangkat Kiai Mojo sebagai penasihat agama sekaligus panglima perang. Ketika berlangsung perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830, Kiai Mojo ikut andil melawan Belanda. Sampai akhirnya pada tanggal 17 November 1828, Kiai Mojo ditangkap di dusun Kembang Arum, Jawa Tengah. Setelah dibawa ke Batavia, Kiai Mojo dibuang ke Tondano atau Minahasa, Sulawesi Utara. Kehadiran Kiai Mojo dan pengikutnya di Tondano mendorong terbentuknya Kampung Jawa dan melahirkan entitas Jaton atau Jawa Tondano. Karena hampir seluruh pengikut Kiai Mojo yang dibuang ke Tondano menikah dengan wanita setempat. Keberadaan mereka bisa dilihat dari nama keluarga yang disandang di belakang nama diri, seperti Pulau Kadang, Mojo, Baderan, Zes, Yai Demak, Surotinoyo, Nur Maidin, Joyo Suroto, Sutarono, Kiai Marjo, dan lain-lain. Kemudian Kiai Petruk. Selain Kiai Sapu Jagat, masih ada 8 sosok lain yang dipercaya sebagai penunggu Merapi. Salah satunya adalah Kiai Petruk. Sebagian masyarakat Jawa percaya Kiai Sapu Jagat adalah penunggu kawah Merapi yang menjadi penentu meledak tidaknya Gunung Merapi. Sedangkan Kiai Petruk mengemban tugas sebagai pemberi wangsit mengenai saat meletusnya Merapi, termasuk memberi kiat-kiat tertentu kepada penduduk agar terhindar dari ancaman bahaya lahar panas Merapi. Konon,
Kiai Petruk merupakan anak dari seorang petinggi di Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, dengan nama asli Handoko Kusumo. Karena postur Handoko mirip tokoh pewayangan Petruk, maka ia dipanggil dengan sebutan Kiai Petruk. Sejak kecil Handoko dikenal sebagai sosok yang gemar menolong. Handoko juga dipercaya punya kesaktian. Berkat ketekunannya bertapa. Dengan kesaktiannya itu, masyarakat sekitar Merapi percaya bahwa Kiai Petruk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Merapi dari bahaya erupsi. Masyarakat sekitar Merapi juga percaya Kiai Petruk meninggal melalui proses mokso atau moksa, hilang tanpa meninggalkan raga, di Gunung Merapi saat serius bertapa. Untuk mengenang Kiai Petruk, masyarakat sekitar Merapi setiap malam 1 Suro mengadakan acara sedekah gunung, yang salah satu rangkaian acaranya adalah larung sesaji, berupa tumpeng sesaji, nasi gunung yang dibuat dari jagung, dan sebagainya, termasuk dupa kemenyan, dan tak lupa kepala kerbau. Itu semua adalah upacara sesajen atau sesaji, alias penyembahan kepada Allah Ta'ala. Itulah kemusyrikan nyata. Kemudian Kiai Slamet. Bagi yang belum paham, sebutan Kiai Slamet boleh jadi akan membangkitkan imajinasi tentang sesosok manusia yang berilmu agama tinggi, arif, sepuh, dan bergiat di pondok pesantren. Sayangnya, imajinasi itu salah kaprah. Karena Kiai Slamet yang dimaksud di sini adalah salah satu benda pusaka Keraton Kasunanan Surakarta, berupa hewan kerbau dengan sebutan Kiai Slamet. Pada umumnya, kerbau atau kebo berwarna hitam legam. Namun kerbau yang satu ini berwarna agak putih kemerahan, seperti kulit orang bule, sehingga disebut kebo bule. Bersama sejumlah pusaka keraton lainnya, Kiai Slamet biasanya diarak berkeliling atau kirap dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Jawa, yaitu 1 Suro atau 1 Muharram. Tradisi ini sudah ada semenjak masa pemerintahan Pakubuwono ke-9 sebagai salah satu upaya raja untuk melegitimasi kekuasaannya. Karena Kiai Slamet merupakan pusaka Keraton Kasunanan Surakarta, maka ia mendapatkan hak istimewa dari warga Surakarta atau Solo. Misalnya, tidak ada yang berani mengusir Kiai Slamet saat ia memakan tanaman padi milik petani atau sayuran milik pedagang. Bahkan ada sebagian dari mereka yang justru merasa senang ketika tanaman atau dagangannya dimakan Kiai Slamet. Juga bila Kiai Slamet buang kotoran, misalnya saat kirap berlangsung, maka kotorannya menjadi rebutan warga. Tradisi kirap benda pusaka keraton ini, termasuk Kiai Slamet, menelan biaya tidak sedikit. Pada tahun 2010 lalu, biaya kirap Kiai Slamet dan pusaka keraton lainnya mencapai 200 juta rupiah. Sebesar 40 juta diantaranya diperoleh dari sumbangan pemerintah provinsi atau Pemprov. Uang sebanyak itu digunakan untuk membawa kerbau jalan-jalan. Kemudian Kiai Sadra. Bagi sebagian masyarakat yang terlanjur mempersepsikan sebutan kiai dengan ulama agama Islam, boleh jadi akan kecele. Sebab kiai yang satu ini adalah murtadin, orang murtad atau keluar dari Islam, yang aktif menyebarkan agama Kristen, sembari membiarkan tradisi Jawa larut dalam ajaran Kristen. Diperkirakan ia lahir di Jepara pada tahun 1835 dan meninggal dunia pada 14 November 1924 dalam usia 89 tahun. Anak petani miskin yang pernah menjadi pengemis ini bernama asli Radin. Ketika ia belajar di salah satu pesantren di Jombang, Jawa Timur, namanya menjadi Radin Abbas. Dari Jombang, Radin Abbas berkelana ke Semarang. Disinilah awal kekristenan Radin Abbas bermula. Ada dua versi mengenai hal ini. Versi pertama,
Di Semarang, Radin bertemu dengan seorang penginjil bernama Hoesu. Kemudian Radin Abbas pun ikut kelas katesisasi yang diajar oleh Hoesu. Di tempat inilah Radin berkenalan dengan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung yang sudah sepuh dan sudah lebih dulu murtad. Kebetulan ia berasal dari daerah yang sama dengan Radin, yaitu daerah Pondok Karesidenan Jepara. Semenjak perkenalan tersebut, Radin menjadi murid Tunggul Wulung. Kemudian versi kedua, di Semarang Radin bertemu dengan Kurmen alias Sis Kanoman, bekas gurunya. Ternyata saat itu Kurmen sudah masuk Kristen melalui Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Radin Abbas pun diperkenalkan Kurmen kepada Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, dan Radin berguru kepadanya. Akhirnya Radin dibawa ke Batavia oleh Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, dibaptis dengan nama Sadra pada tanggal 14 April 1867. Ketika usianya menginjak angka 32 tahun. Sejak saat itu, Radin alias Sadra menjadi anggota gereja Zion Batavia yang beraliran Hervorm. Tugas pertamanya, menyebarkan brosur dan buku-buku tentang agama Kristen dari rumah ke rumah di seputar Batavia. Sadra yang pernah belajar di pesantren, meski sudah murtad, tetap menempelkan atribut kiai di depan namanya. Tentu bukan tanpa maksud. 2 tahun kemudian, tahun 1869, Sadra diangkat anak oleh pendeta Stephen Phillips yang saat itu berdomisili di Purworejo. Setahun di Purworejo, Sadra kemudian pindah ke Karangjasa yang berjarak sekitar 25 km dari Purworejo. Di Karangjasa, Sadra semakin giat menyebarkan agama Kristen. Antara lain, ia berhasil mengkristenkan Kiai Ibrahim yang tinggal di Surwo, tak jauh dari Karangjasa, dan Kiai Kasan Mataram. Geliat Sadra mengkristenkan kaum pribumi memberi hasil yang jauh lebih banyak dibanding misionaris Belanda. Bahkan di Purworejo, jumlah orang Kristen Jawa pernah melampaui jumlah orang Kristen Belanda berkat keuletan Sadra. Keberhasilan Sadra terutama karena ia menerapkan strategi yang jitu, yaitu hanya melakukan kristenisasi di wilayah-wilayah yang kadar keislamannya masih relatif rendah, yang masih bercampur dengan budaya animisme dan Hindu. Juga ia menggabungkan ajaran Kristen dengan budaya Jawa, seperti Yesus Kristus yang diasosiasikan dengan Ratu Adil. Yang lebih menarik, Sadra tetap mempertahankan tradisi kejawen dalam masyarakat dengan memasukkan berbagai doa Kristen di dalamnya. Meski dinilai berprestasi mengkristenkan kaum pribumi, namun Sadra tetap saja orang Jawa yang mendapat perlakuan diskriminatif dari kaum Kristen Belanda. Bagi sebagian Kristen Jawa, sosok Sadra tidak saja diposisikan sebagai guru, bahkan ada yang menganggapnya Ratu Adil di tanah Jawa. Sementara itu, bagi para misionaris Kristen Belanda, Sadra hanyalah kiai Jawa yang ambisius dan gila hormat. Selain itu, Sadra dituduh sebagai sumber sinkretisme antara nilai Kristen dan kejawen. Kalangan Kristen Belanda menganggap Sadra hanya sebagai asisten pendeta Stephen Phillips, sehingga seluruh keberhasilan Sadra mengkristenkan kaum pribumi dianggap sebagai kerja keras pendeta Stephen Phillips dan keluarganya. Oleh karena itu, mereka menganggap jemaat-jemaat Sadra berada di bawah hegemoni pendeta Stephen Phillips. Puncaknya, pada tahun 1891 dikeluarkan pernyataan bersama para misionaris Kristen Belanda untuk memisahkan diri dari jemaat Sadra. Bahkan Sadra sempat ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda. Alasannya, Sadra dianggap sebagai ancaman yang potensial melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda karena memiliki pengaruh kuat di kalangan pribumi. Beberapa bulan kemudian, Sadra dibebaskan. Begitulah nasib kiai murtad yang kemudian bernama lengkap Radin Abbas Sadra. Radin Abbas Sadra Supranata. Meski sudah murtad dan aktif mengkristenkan kalangan pribumi,
ia tetap dipandang sebagai orang Jawa yang kedudukannya lebih rendah dari orang Belanda. Ibarat kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, tetap saja tidak bisa jadi atlet, apalagi ikut olimpiade. Di dunia nasibnya celaka, dan di akhirat karena murtadnya dari Islam itu, maka kekal di neraka. Itu sudah tegas dinyatakan Allah Ta'ala, yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah. Nasib celaka di dunia dan akhirat, walau julukannya masih tetap kiai itu, hendaknya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi setiap muslim. Lebih-lebih orang-orang yang mengaku muslim namun liberal, walau kiai, hendaknya bercermin pada bencana hidup yang dialami Kiai Sadra, yang sudah mengorbankan agamanya, yaitu Islam, namun tetap di dunia saja tidak diakui oleh Belanda jasa-jasanya. Sedang azab Allah di akhirat kelak telah jelas akan menimpanya selama-lamanya, kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Dari bahan bacaan maupun kenyataan di masyarakat, sebutan kiai terbukti belum tentu sebagai julukan orang yang alim agama dan akhlaknya bagus. Bahkan ada yang berupa binatang atau benda, sedang muatannya pun bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang menuntut manusia kepada keimanan yang benar, ada yang menyebarkan kemaksiatan tapi seolah agamis, ada yang menyesatkan, dan bahkan ada yang murtad. Sehingga tidak mengherankan bila kelak di akhirat isi neraka itu diantaranya adalah kiai-kiai. Bahkan ada yang kekal di neraka karena telah murtad dari Islam. Sedang julukan kiainya, walaupun masih melekat, namun sama sekali tidak ada nilainya apa-apa, kecuali bagi kiai yang memang benar-benar beriman dan beramal soleh. Maka tentu saja Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya yang dilandasi iman. Dan itu tercakup dalam ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tertinggi. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Quran Surat Al-Kahfi. Beriman di situ disyaratkan dengan tidak bercampur dengan kemusyrikan. Dalam pembahasan ini, di antara kemusyrikan itu adalah menyembah kuburan dengan kedok ziarah kubur-kubur wali dan orang-orang saleh, dengan cara meminta kepada isi kubur, sebagaimana difatwakan kemusyrikannya dalam fatwa di atas. Syarat iman tidak bercampur dengan kemusyrikan itu ditegaskan dalam Al-Quran, yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am. Berwasilah itu diperbolehkan, akan tetapi tauhid dan keimanan tetap harus dijaga dan dipertahankan. Dan jangan asal ikut-ikutan tanpa mengetahui dasar-dasar ajarannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.